Sempat lebih murah, harga BBM Revo 89 di SPBU Vivo kini naik jadi lebih mahal dari Pertalite. Sebelum mengalami kenaikan harga, pagi tadi stok Revo 89 sempat menghilang di sejumlah SPBU milik perusahaan swasta Vivo di Jakarta dan Bekasi. Setelah itu, harga Revo 89 mengalami perubahan, dari Rp8.900 per liter, naik menjadi Rp10.900 per liter, sejak Senin tanggal 5 September tahun 2022 sore. SPBU Vivo sebelumnya sempat viral karena menjual BBM lebih murah dari Pertalite. Video warga mengisi BBM di SPBU Vivo ramai dibahas beberapa saat setelah pemerintah mengambil keputusan menaikkan harga BBM Besuk-Bisi, Sabtu tanggal 3 September tahun 2022. Pemerintah Indonesia melalui Pertamina menjual Pertalite Rp10.000 dari sebelumnya dipatok Pertamina sebesar Rp7.650 per liter. Sedangkan solar naik menjadi Rp6.800 dari Rp5.150 per liter. Kemudian, harga BBM Pertamax RON 92 kini menjadi Rp14.500 Rp15.200 per liter. Sementara itu, harga solar CN48 dijual di angka Rp6.800 untuk setiap liternya. Jaringan SPBU Vivo berada di bawah bendera PT Vivo Energi Indonesia, perusahaan sektor hilir minyak dan gas bumi, yang resmi beroperasi di Indonesia sejak tahun 2017 lalu. Awalnya perusahaan ini bernama PT Nusantara Energi Plan Indonesia, NEPI, namun kemudian berganti menjadi PT Vivo Energi Indonesia. Meski namanya hampir serupa dengan merek ponsel asal China, secara kepemilikan, perusahaan penyalur BBM ini sejatinya masih terafiliasi dengan Vitol Group, raksasa minyak yang berbasis di Swiss. Dilansir dari Kompas.com yang mengutip dari laman resminya, Vitol Group awalnya didirikan di Rotterdam pada 1966. Perusahaan ini juga mengembangkan jaringan SPBU di Belanda, Singapura, Inggris, Australia, dan beberapa negara di Afrika. Vitol Group bisa dibilang merupakan salah satu perusahaan penyalur BBM terbesar secara global. Pada tahun 2021 lalu, perusahaan mencatatkan pendapatan sebesar $279 miliar AS. Dengan jaringan di lebih dari 40 negara, di tahun 2020, perusahaan multinasional ini memperdagangkan 367 juta ton minyak mentah dan produk turunannya. Selain bermain di hilir dengan menjual BBM secara langsung melalui jaringan sepunya, Vitol Group juga merambah sektor hulu dengan ikut mengebor minyak di Afrika dengan produksi sekitar 55.000 barel per hari. Blok minyak terbesar milik Vitol Group berada di Ghana. Sektor bisnis lain yang digeluti perusahaan ini termasuk kapal tanker minyak, kilang minyak, terminal migas, gas alam, dan energi terbarukan. Di tanah air, perusahaan berkantor di Gama Tower, Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta. Guna mendukung operasionalnya, Vivo juga memiliki unit kilang mini dan tangki BBM di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Perusahaan ini berekspansi dengan membangun bisnis SPBU Vivo yang secara langsung berkompetisi dengan Pertamina maupun SPBU lain milik swasta yang sudah lebih dulu eksis seperti Shell, AKR, dan BP. Sebagian SPBU yang dimiliki Vivo ini awalnya merupakan bekas SPBU Total yang memilih hengkang dari Indonesia, ini setelah perusahaan minyak asal Prancis ini menganggap bisnis hilirnya kurang menguntungkan. Vivo menyalurkan BBM non-subsidi dan hanya menjual BBM jenis umum. Ada 3 jenis BBM yang dijual SPBU Vivo antara lain Revo 89, Revo 92 dan Revo 95. Sesuai namanya, Revo 89 memiliki research octane number RON 89 atau sedikit di bawah Pertalite yang memiliki RON 90. Oktan adalah angka yang menunjukkan tingkat ketukan knocking yang dihasilkan di ruang bakar saat terjadi pembakaran. Angka oktan pada RON didapat setelah melalui hasil penelitian laboratorium. Semakin tinggi RON, maka semakin baik kualitasnya dalam pembakaran di ruang mesin, terutama untuk mobil-mobil keluaran terbaru. Meski dinilai tak lazim di negara lain lantaran bensin di bawah oktan 90 sudah sulit ditemukan, Revo 89 tetap masuk spesifikasi BBM yang boleh beredar di Indonesia.